Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, yang bekerja sama dengan Patrick Kluivert, mengungkapkan bahwa peluang skuad Garuda untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 sangat menjanjikan. Denny menyatakan bahwa ia telah memulai tugasnya sebagai asisten pelatih dan kini fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan antusiasme yang tinggi, Lanzaat menantikan kesempatan untuk membantu Kluivert dalam mempersiapkan tim menghadapi dua laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Itulah yang paling saya nantikan. Kami punya waktu singkat untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan itu. Kami sudah menjalani bagian resmi itu. Ia juga menambahkan bahwa pertemuan dengan para pihak kunci dari negara dan federasi telah dilakukan. Kami sudah bertemu dengan orang-orang terpenting dari negara dan federasi. Sekarang, pekerjaan yang jadi fokus, mencari pemain, menyusun formasi, dan menganalisis. Pekerjaan sebenarnya telah dimulai, tutup Lanzaat. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih telah mengumpulkan 6 poin dari total 6 pertandingan yang telah mereka jalani. Mereka hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Melihat kondisi ini, Lanzaat menyatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui putaran keempat. Anda bisa tahu bahwa peluangnya masih terbuka. Kami melakukannya dengan baik. Jika Anda melihat klasemen, segalanya masih mungkin, ujarnya. Dia juga menambahkan bahwa tim akan menghadapi 4 laga final yang bisa menentukan nasib mereka untuk mencapai Piala Dunia 2026. Denny Lanzaat mengungkapkan bahwa ia tidak perlu ragu ketika mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hubungan baik yang terjalin antara mereka, berkat pengalaman bermain bersama di Ajax Amsterdam dan timnas Belanda, membuat keputusan tersebut menjadi lebih mudah. Saya tidak perlu berpikir panjang. Rasanya sangat istimewa karena Patrick dan saya punya masa lalu. Kerjasama selalu menjadi rencana, ungkap mantan asisten Giovanni van Bronckhorst dan Jaap Stam di Feyenoord ini. Lanzaat juga menambahkan, sekarang saya sudah bebas sekarang. Dan bagi saya, ini adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Akar keluarga saya berada di Indonesia. Pekerjaan Denny Lanzaat jelas fokus untuk mempersiapkan tim Garuda dengan baik sebelum menghadapi 2 pertandingan penting di grup C. Pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung di markas Australia, yaitu Sydney Football Stadium, pada tanggal 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Merah Putih akan melakoni laga kandang dengan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang terletak di Senayan, pada 25 Maret 2025. Dua laga ini memiliki potensi besar untuk menentukan kelanjutan nasib skuad Garuda ke fase selanjutnya. Shin Tae-yong akan membantu timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Menghadapi 2 laga itu, skuad Garuda akan memasuki era baru dengan ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih. Juru taktik asal Belanda itu menggantikan posisi Shin Tae-yong yang telah 5 tahun menukangi tim Merah Putih. Patrick Kluivert akan dibantu Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg di posisi asisten pelatih. Selain itu, akan ada 2 pelatih lokal yang menjabat sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti sosok yang akan membantu Patrick Kluivert karena saat ini sedang melakukan proses seleksi. Pertandingan melawan Australia nanti juga bakal jadi kali pertama dalam 5 tahun terakhir, timnas Indonesia tanpa kehadiran STY. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi dipecat pada 6 Januari 2025 lalu karena terjadi dinamika di ruang ganti. Meski demikian, Shin Tae-yong akan tetap membantu perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Bukan sebagai pelatih, Shin Tae-yong akan memberikan bantuan sebagai seorang supporter timnas Indonesia. Dia ingin melihat pertandingannya. Laga tandang di Australia kan? Timnas bermain di Sydney.
kedua, di mana kita ingin ada percepatan. Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi. PSSI mendatangkan gelandang lain untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, PSSI agak kesulitan menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Penyebabnya karena masih ada berkas naturalisasi Jairo Riedewald yang belum lengkap. Alhasil, gelandang 28 tahun itu hampir pasti gagal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Jairo Riedewald ingin sekali membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menjalin kontak dengan Jairo Riedewald. Namun, ada yang belum terpenuhi. Salah satunya paperwork atau surat administrasi yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya. Tegas Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan Jumat, 21 Februari 2025. Pak Ketua Umum Erick Thohir bilang masih sulit untuk Jairo Riedewald. Sama seperti Martin Paes, yang mana prosesnya lama sampai setahun. Jairo ini sama, masih sulit. Peluangnya untuk dinaturalisasi 40-60, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Sulit baginya untuk bermain melawan Australia kalau melihat kondisi sekarang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada upaya-upaya untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, kata Bung Ropan penuh harap. Masih dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, PSSI tidak berhenti sampai di situ. Sembari memburu berkas naturalisasi Jairo Riedewald, PSSI membuka kemungkinan menaturalisasi pemain lain di posisi gelandang. Sayangnya, belum diketahui siapa pemain yang dimaksud. Setelah tidak ada Jairo, bagaimana? Saya bilang tadi, timnas Indonesia masih ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ada satu gelandang yang dipersiapkan oleh Pak Erick dan juga PSSI untuk mengisi posisi ini, gelandang, ujar Bung Ropan. Kita belum tahu siapa pemain tersebut, masih diusahakan, masih diupayakan, jelas pria berkacamata ini. Menarik menanti siapa gelandang keturunan yang tengah diburu PSSI. Belum ada lagi gelandang keturunan yang memiliki kualitas seperti Jairo Riedewald. Apakah pemain Lille Mitchell Bakker kembali dikebut PSSI? Jika eligible dan yang bersangkutan bersedia memperkuat timnas Indonesia, betapa kuatnya lini belakang dan tengah skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen dilarang bermain karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Padahal, striker FC Vedender itu salah satu pemain penting yang mencetak gol ke gawang Bahrain saat bermain imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat skorsing karena mendapat kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi, 19 November 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi naturalisasi baru yakni Ula Romeni yang sudah resmi jadi WNI. Sementara di kubu Australia, mereka dipastikan tanpa diperkuat B andalannya, Harry Souttar yang mengalami cedera tendon Achilles. Keputusan FIFA dianggap telah menguntungkan Australia saat menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025. Socceroos julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Socceroos julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Tim negeri Kanguru itu dijadwalkan menjamu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Socceroos selaku tuan rumah sudah barang tentu menargetkan kemenangan atas skuad Garuda demi mengamankan posisinya di klasemen grup C. Australia saat ini bertengger di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan, sehingga praktis absen saat melawan timnas Indonesia. Selain itu ada Jordan Bos, Alessandro Circati, hingga Nestori Irankunda yang dikabarkan mengalami cedera. Namun, belum diketahui mereka bisa main atau tidak. Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Hal ini terjadi karena kedua pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat akumulasi kartu. Alhasil, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus putar otak mencari pemain lain untuk menggantikan Hubner dan Oratmangoen saat melawan Australia nanti. Laga itu sendiri akan dihelat di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Ya, timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat tandang ke markas Australia. Keduanya absen karena akumulasi kartu.
Justin Hubner dipastikan absen usai terkena kartu merah saat melawan Arab Saudi. Kala itu, Hubner dapat kartu kuning kedua dari wasit. Prediksi line-up mengerikan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang diperkirakan digulirkan pada September 2025. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 dijagokan lolos ke Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi karena ditempatkan di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Duduk di pot 1 membuat skuad asuhan Gerald Vandenburg dipastikan terhindar dari tim-tim langganan juara seperti Jepang, Uzbekistan hingga Korea Selatan. Jika nantinya lolos Piala Asia U23 2026, kita sebagai penikmat sepak bola berpotensi melihat skuad terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia U23. Dibilang begitu karena ada potensi Timnas Indonesia U23 diperkuat pemain keturunan tambahan. Medio November 2024, muncul bocoran di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi bahwa ada 3 pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Mereka ialah Delano Arts, NEC Nijmegen, Delano van der Heijden, Feyenoord Rotterdam U21, dan Mauro Sijgestra, FC Volendam. Selain 3 nama di atas, Timnas Indonesia U23 juga akan diperkuat Dion Marks dan Tim Gepens yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI. Satu lagi, pemain yang sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air adalah Miliano Jonathans, FC Utrecht. Jika nama-nama di atas jadi bergabung, apa pola yang akan digunakan pelatih Gerald Vandenburg? Formasi 3-4-3 berpotensi menjadi pilihan. Posisi kiper dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Kemudian posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Lanjut posisi wingback kanan diisi Delano Arts dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Bagaimana untuk lini depan? Miliano Jonathans akan bertugas sebagai winger kanan, Delano van der Heijden, winger kiri, komposisi pemain di atas, penyerang tengah. Gerald Vandenburg membuat sejarah dengan mengantarkan Timnas Indonesia U23 juara Piala Asia U23 2026. Menarik dinanti hasil racikannya, 3-4-3 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Delano Arts, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gepens, Miliano Jonathans, Delano van der Heijden, Mauro Sijgestra. Proses naturalisasi Jairo Riedewald belum ada kelanjutan. Patrick Kluivert otomatis hanya bisa mengandalkan 3 pemain naturalisasi tambahan saat Timnas Indonesia menghadapi Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 202, di lanjutan matchday 7 dan 8 grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Ula Romeni, Oxford United, Dion Marks, Top OSS, dan Tim Gepens, FC Emmen. Sekadar diketahui, 3 pemain ini sudah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, di London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025, disinyalir. Proses perpindahan federasi ketiga pemain di atas sudah kelar sehingga Ula Romeni, Dion Marks dan Tim Gepens tersedia untuk laga Timnas Indonesia bulan depan. Jika tidak mengalami cedera, Ula Romeni dipercaya akan dipanggil Patrick Kluivert. Kehadiran Ula Romeni dibutuhkan untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Terlebih saat Timnas Indonesia melawat ke markas Australia, skuad Garuda dipastikan takkan dibela Ragnar Oratmangoen yang menjalani skorsing 1 pertandingan. Bagaimana dengan Tim Gepens dan Dion Marks? Peluang keduanya menembus skuad senior dalam waktu dekat masih perlu pembuktian, khususnya Dion Marks yang belum merasakan tampil di level profesional. Saat pengumuman pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang dalam proses pendekatan gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Namun, sampai sebulan berselang, belum ada update lanjutan proses naturalisasi gelandang 28 tahun tersebut. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025?
Itu yang masih kita tunggu, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa Ruangan Aryanusa Ballroom 1 Lantai 2, Jakarta, Senin 6 Januari 2025, saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Patrick Kluivert mengatakan Jairo Riedewald sebagai pemain yang sedang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat juga dengan tangan terbuka jika Jairo Riedewald segera membela Timnas Indonesia. Jika itu tergantung pada kami, iya, Jairo Riedewald akan bergabung dengan kami. Ia akan diterima dengan senang hati, kata Denny Lanzaat, menarik menanti kelanjutan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Kehadiran ex-pemain Timnas Belanda ini dibutuhkan untuk membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Lamine Yamal siap. Timnas Indonesia tampaknya semakin serius dalam memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas internasional. Salah satu yang sedang hangat dibicarakan adalah proses naturalisasi Amo Ouricho dan Lamine Yamal, pemain berbakat yang siap memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Namun, banyak yang penasaran, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk proses naturalisasi pemain muda berbakat ini. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang murah. Selain biaya administrasi dan hukum yang melibatkan pengurusan dokumen kewarganegaraan, ada juga negosiasi kontrak antara pemain, agen, dan PSSI yang turut memengaruhi besarnya dana yang digelontorkan. Sebagian biaya juga berkaitan dengan adaptasi pemain di Indonesia, termasuk pelatihan, penyesuaian dengan tim, serta biaya lainnya yang timbul selama proses naturalisasi berlangsung. Meskipun angka pastinya belum dipublikasikan, beberapa sumber menyebutkan bahwa biaya untuk seorang pemain seperti Amo Ouricho bisa mencapai angka yang cukup signifikan mengingat kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa dan potensi besar yang dimilikinya. Tentu proses ini bukanlah hal yang mudah, baik dari segi administrasi maupun finansial. Namun, PSSI jelas berharap investasi ini akan terbayar lunas dengan peningkatan kualitas skuad Timnas Indonesia yang semakin kompetitif di ajang internasional. Menariknya, proses naturalisasi Amo Ouricho bukan hanya soal biaya, tetapi juga strategi panjang PSSI untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pengaruh pemain-pemain naturalisasi seperti Amo Ouricho bisa memberikan dampak besar dalam mewujudkan impian besar Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan begitu banyaknya pemain berbakat yang kini diproses untuk menjadi WNI, Timnas Indonesia semakin berpotensi kuat. Amo Ouricho adalah satu dari banyak pemain yang diharapkan bisa membawa Timnas ke level yang lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, patut memerhatikan Adrian Wibowo, yang bisa menjadi pesaing Rafael Struijk di skuad Garuda. Struijk merupakan salah satu andalan Timnas Indonesia sejak dia dinaturalisasi pada 2023 lalu, dan melakoni debutnya pada Juni 2023 lalu. Dia bahkan bermain melawan Argentina dalam laga uji coba di jendela internasional Juni 2023 tersebut. Sang striker berusia 21 tahun sudah mengemas 22 caps bersama tim senior hingga kini, namun baru melesakkan 1 gol. Perkembangan karirnya pun mengalami kendala di Australia, lantaran Brisbane Roar kerap mencadangkannya. Struijk hanya menghangatkan bangku cadangan Brisbane Roar dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Kendati begitu, Struijk tetap diharapkan dipanggil Patrick Kluivert pada jeda internasional berikutnya, pada Maret mendatang, ketika Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Sebab, tak banyak opsi penyerang di skuad Garuda pada saat ini. Meskipun Ula Romeni sudah dinaturalisasi, namun, Patrick Kluivert patut mendengar kabar dari Amerika Serikat. Dengan penyerang keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, makin mengalami peningkatan karir. Dia telah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC, tim besar di MLS, setelah bermain di level junior alias LAV 2 pada tahun lalu. Penyerang sayap berusia 19 tahun itu sukses mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 penampilan di MLS Next Pro pada musim lalu. Wibowo merupakan penyerang sayap, layaknya Rafael Struijk, dan dia berlatih bersama juara Piala Dunia 2018, Olivier Giroud dan Hugo Lloris, di skuad LAV pada saat ini.
Dia ikut mencetak sebuah gol dalam uji coba melawan Phoenix Rising pada 3 Februari 2025 lalu, yang berakhir dengan skor 4-0 dengan Giroud juga ikut mencetak gol. Kabar terkini dari Love adalah Wibowo termasuk dalam bangku cadangan ketika klub MLS itu mengalahkan tim raksasa Meksiko, Klub Amerika. Dalam laga uji coba yang digelar di BMO Stadium pada Rabu, 12 Februari 2025, pagi WIB tersebut, Love menang dengan skor 2-1, namun Wibowo tidak bermain sama sekali. Kendati begitu, pengalaman menjadi bagian dari tim inti klub besar Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dalam karirnya. Bukan tidak mungkin jika MLS sudah digelar nanti, Adrian Wibowo bakal mendapatkan menit bermain dan Patrick Kluivert patut untuk memerhatikannya. RDA Media Cina prediksi masa depan Timnas Indonesia di jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali berlangsung pada Maret mendatang, dengan persaingan di grup C yang semakin memanas. Grup ini dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin tanpa kekalahan, 5 menang, 1 seri, diikuti oleh Australia dengan 7 poin, 1 menang, 4 seri, 1 kalah. Menariknya, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengumpulkan 6 poin, dengan Indonesia unggul dalam produktivitas gol. Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. Bek NEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. "Saya sangat penasaran," kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. "Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie," sambungnya. "Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa," tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 4 pertandingan tersisa. Skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ada 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024 hingga 2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang. Lillipali dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal. Terbukti di musim 2024 hingga 2025 ini, Lillipali masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024 hingga 2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist.
Penyerang keturunan yang baru saja menjadi WNI, Ula Romeni, diserang oleh netizen tanah air kendati dirinya belum tampil untuk timnas Indonesia. Serangan yang didapatkan penyerang milik Oxford United dari netizen tanah air itu terkait aktivitas media sosialnya yang tak mengunggah foto saat dirinya resmi menjadi WNI. Biasanya, para pemain keturunan yang resmi menjadi WNI mengunggah momen pengambilan sumpah atau saat tengah mencium bendera Indonesia. Hanya saja, Ula Romeni memilih tak mengunggah momen tersebut. Hingga artikel ini dibuat, potretnya saat mencium bendera merah putih tak terlihat di akun Instagramnya. Hal tersebut membuat netizen tanah air pun sebagian geram dan mengerubungi unggahan terbaru Ula Romeni di media sosial Instagram. Terpantau unggahan terbaru Ula Romeni pada 5 Februari itu mendapat 5.000 komentar lebih, di mana banyak netizen memintanya mengunggah momen dirinya menjadi WNI. Komentar-komentar miring tersebut membuat beberapa netizen Indonesia lainnya murka dan memilih memberi dukungan kepada Ula Romeni. Di sisi lain, Ula Romeni mengaku bangga bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, kendati dirinya tak mengunggah momen saat pengambilan sumpah. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini. Dan saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia, kata Ula Romeni. Sekadar informasi, Ula Romeni sendiri sudah diambil sumpahnya sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari lalu di London, Inggris. Ex-penyerang FC Utrecht itu tak sendiri. Ia ditemani oleh dua pemain keturunan lainnya yang juga diambil sumpahnya, yakni Dion Marks dan Tim Gepens. Dari ketiga pemain keturunan yang diambil sumpahnya itu, hanya Ula Romeni yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan dua pemain lainnya untuk timnas U20. Jika dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada kemungkinan Ula Romeni melakoni debutnya bagi timnas Indonesia pada Maret mendatang saat melawan Australia dan Bahrain. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Sadil Ramdhani sudah lama tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023. Padahal dari segi kemampuan, Sadil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Sadil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini. Senasib seperti Sadil, Elkan juga sudah lama tak membela timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil. Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Bagot jika dirasa dibutuhkan di lini belakang Garuda. Satu hal yang pasti, fans timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Bagot. Klok sudah secara terbuka membujuk Kluivert untuk memanggilnya membela timnas Indonesia. Klok percaya sosoknya bisa menyatukan pemain lokal dan pemain keturunan di skuad Garuda. Saat ini, Klok masih menjadi pemain penting di Persib Bandung. Jadi, secara permainan Klok memang masih layak bersaing di timnas Indonesia. Doni Tripamukas menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia main di Piala AFF 2024. Winger serba bisa milik Persija Jakarta itu jelas layak untuk kembali dipanggil ke tim senior milik Kluivert. Saat ini, Doni tengah bersama timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Jika ia bersinar, bukan tidak mungkin Kluivert akan meliriknya. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenburg di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald Vandenburg memiliki skuad mematikan yang berpotensi mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Choe Aon, Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun, dapat digantikan pemain lain. Posisi Nathan Choe Aon bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Marks. Bagaimana dengan Pratama Arhan? Posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, Tim Gepens.
Timnas Indonesia U23 juga semakin kuat karena akan dibela penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Penyerang 21 tahun itu mengaku sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI sejak September 2024. Melihat komposisi pemain yang ada, apa formasi yang diturunkan Gerald van den Burg? Pelatih 60 tahun itu disinyalir menurunkan formasi 3-4-1-2. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Kemudian posisi wingback kanan diisi Victor Dethan dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Delano van der Heijden nantinya diperankan sebagai playmaker, menyokong duet kembar atas nama Mauro Zijlstra dan Rafael Struijk. Melihat komposisi ini, seharusnya tak sulit bagi Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Terlebih di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing 3-4-1-2 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Victor Dethan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gepens, Delano van der Heijden, Rafael Struijk, Mauro Zijlstra. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal Timnas Indonesia dalam sejarah, Mees Hilgers, makin eksis di kompetisi antar klub nomor 2 Eropa, Liga Eropa 2024 hingga 2025. Setelah keluar masuk ruang perawatan sejak November 2024, Mees Hilgers akhirnya kembali bermain sebagai starter bersama sang klub, FC Twente. Momen itu tersaji saat FC Twente menjamu klub asal Norwegia, Bodo Glimt di leg E playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025, Jumat, 14 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat mentas sebagai bek tengah dalam pola 4-3-3. Mees Hilgers mendapatkan nilai 6,4 dari laman statistik WhoScored. Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang dramatis 2-1 atas Bodo Glimt. Pekan depan, gantian FC Twente yang tandang ke markas Bodo Glimt di leg 2 playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. FC Twente hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tempat di 16 besar. Jika lolos 16 besar, lawan yang dihadapi FC Twente bukan kaleng-kaleng. Klub peringkat 3 Eredivisie 2023 hingga 2024 ini akan menantang salah satu dari Olympiakos, Yunani, atau Rangers FC, Skotlandia. Jika tidak mengalami cedera lagi, Mees Hilgers dipastikan siap membela Timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Baik dalam pola 2 atau 3 back, tenaga Mees Hilgers akan diandalkan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Semenjak mengambil sumpah WNI pada akhir September 2024.